Em, Halo, malam ini Alip lagi nih. Udah episode ketiga. Bulan Desember. Gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung tahun. Rasanya baru kemarin buka mata di bulan Januari. Baru nutup mata sebentar di bulan Maret. Sekarang udah Desember aja ya. Apa kabar kamu? Enggak. Bukan maksud aku masih ada perasaan sama kamu. Tapi ini lebih ke pertanyaan yang logis aja buat kamu. Buat seseorang yang udah lama gak ketemu dan baru sempet juga nanyain kabar. Gimana hubungan kamu sama pacar baru kamu? Kayaknya makin langgeng ya. Pandemi ini sama sekali gak menggoyahkan kisah cinta kalian. Sama sekali gak menyurutkan perasaan sayang kalian satu sama lain. Aku doain semoga kalian bisa bahagia ya. Jangan kayak aku nih, yang kamu tinggalin di sini tanpa alasan yang jelas. Padahal beberapa waktu lalu kamu bilangnya sayang banget sama aku. Habis putus kok langsung dapat lagi? Hebat banget sih kamu aktingnya. Aku sampai gak sadar loh, udah dikibulin. Ternyata kata-kata sayang itu cuma ketikan doang ya. Cuma omongan manis yang keluar dari mulut kamu pas kita lagi teleponan. Cuma omongan yang bisa bikin aku seneng pas kita lagi sama-sama. Ternyata kalau lagi gak sama aku, sayangnya kamu pindah ke orang lain ya. Bahkan kamu bisa lebih romantis ke dia daripada sama aku. Aku benar-benar kecewa ya sama kamu. Gak habis pikir loh aku. Aku yang tulus sama kamu. Aku yang sayang banget sama kamu. Tapi kamu malah asik sama dia yang baru kamu kenal 1 minggu. Apa sih yang mau kamu kejar lagi? Emang kamu gak cukup sama aku yang setia sama kamu, yang gak pernah marah kalau kamu ngelakuin kesalahan, yang selalu kasih nasihat buat kamu kalau kamu lagi terpuruk. Hubungan kita yang lama ini kandas karena dia yang baru kamu kenal sepekan yang lalu. Atau entahlah, mungkin sudah lama kalian kenal. Kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit di mana kita sangat-sangat kecewa dengan seseorang yang kita cintai. Karena kita berharap sama dia. Kita berharap dia akan selalu ada untuk kita. Tapi nyatanya harapan kita itu sia-sia. Jatuh dan hancur berkeping-keping. Hingga rasanya sangat sulit untuk merekatkan harapan yang sudah pecah tersebut.
sangatlah tidak mungkin untuk aku, untuk kita membuka kembali hati kita untuk orang lain yang datang menghibur. Trauma yang dialami oleh hati kita membuat kita selalu waspada. Seakan-akan hati kita itu berkata, jangan, dia ngelakuin ini karena mau deketin kamu. Dia tuh sama seperti orang sebelumnya. Dia pasti akan ninggalin kamu. Dia pasti berpaling dari kamu. Kita benar-benar berusaha menjaga hati kita agar gak lagi-lagi deh berurusan sama yang namanya cinta. Udah muak aku sama cinta-cintaan. Dan akhirnya kita benci semua yang berkaitan sama dia. Mendengar namanya aja udah malas banget rasanya. Apalagi ketemu atau papasan sama dia di sekolah, di kampus. Ih, ogah banget. Mau muntah rasanya kalau keingetan sama omongan-omongan manis dia. Bukan waktu yang sebentar untuk ngelupain dia. Untuk ngelupain dia yang udah sangat melekat sama hati kita. Susah rasanya menghapus memori dia dari kepala kita. Tapi kita selalu mencoba untuk menghapus dan merobek semua kenangan itu. Ya, walaupun sulit. Namun, terkadang ada beberapa memori yang itu gak layak untuk dihapus. Pasti kita berpikir, ini gak pantas buat dihapus. Ini gak usah dihapus. Ini gak harus dihapus. Terus nanti kita keingetan lagi deh. Dan malah jatuh ke dalam bayang-bayang masa lalu. Niatnya mau ngehapus semua ingatan tentang dia. Malah jadi keingetan terus. Sampai akhirnya kita nemuin seseorang lagi yang saat ini benar-benar nerima kita apa adanya. Sayang banget sama kita. Kita tulus banget. Yang tulus banget sama kita. Dan semua perlakuan dia ke kita tuh semuanya real banget gitu. Bukan sekedar acting. Kita awalnya nolak dia karena kita udah malas banget deh sama yang namanya pecinta. Tapi dia ini gak ada nyerahnya sama sekali. Padahal kita udah jutekin dia, tapi masih aja sabar dan mau ngadepin kita yang kayak gini. Alhasil kita buka hati kita buat dia. Loh, ternyata dia ini asik orangnya. Aku ngerasa gak enak udah jutekin dia. Dan dia ini baik banget sama aku. Masa aku mau diem aja? Ya gak mungkin. Kita yang tadinya murung dan sama sekali gak peduli sama apa yang namanya cinta, sekarang mulai tumbuh perasaan suka sama dia. Tiap harinya ditanyain kabar sama dia. Tiap hari selalu perhatian. Aku nyaman banget punya teman curhat kayak dia. Dan setelah itu kita mulai berpikir, kayaknya aku itu cocok deh sama dia. Akhirnya kita balas perlakuan dia dengan perlakuan kita yang jauh lebih lembut juga. Lebih baik. Lebih perhatian lagi sama dia. Sampai akhirnya kita merasa memiliki dia. Padahal pacaran aja kita belum. Tiba-tiba kita dengar kabar, ternyata dia yang selama ini perhatian sama kita itu udah punya orang lain. Kita itu cuma jadi orang pengganti. Karena di cerita orang, dia itu memang terkenal sering gantungin perasaan orang lain. Seketika hati kita ngerasain sakit lagi untuk kesekian kalinya.
udah jatuh sedalam-dalamnya tuh ke jurang kekecewaan. Dan udah gak mau lagi pikirin apapun. Kita udah gak mau lagi hubungin dia. Beberapa waktu berlalu dan kita udah survive dari masalah kita. Kita biasa aja sekarang. Karena udah saking sakitnya sampai kita diem aja dan ngerasa semua itu harus dia papain. Notif pesan muncul dari dia. Dan dengan santainya dia bilang, "Apa kabar? Udah lama kita gak chattingan. Aku kangen sama kamu." Dah. Oke, semoga podcast kali ini bisa menghibur kalian yang lagi sad night. Jangan pernah menyerah ya sama keadaan hati kalian, serumit apapun itu, karena sejatinya Allah yang membolak-balikan hati manusia. Ada saat dimana manusia sedang bahagia, tapi kita kan gak selamanya bakal bahagia. Pasti ada sedihnya. Jangan pernah merasa gagal dalam percintaan, karena kalian gak pernah dapet seseorang di hidup kalian gitu. Jangan khawatir dalam masa depan kalian, karena jodoh itu di tangan Tuhan. Jangan lupa baca doa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan dan anak keturunan yang menyejukkan pandangan kami. Jangan lupa nih baca doa ini. Bayangin deh coba, jika kita diberi pasangan yang menyejukkan pandangan kita, cuma ngeliat dari sikap dan sifatnya aja udah seneng gitu, apalagi hal yang lainnya. Berusahalah menjadi orang yang baik, bersabar, dan jangan galau. Jangan pernah galau kalau kita sekarang ini gak punya pasangan. Ingat, kita harus ingat selalu, jika jodoh itu cerminan diri kita. Jika kita buruk, maka jodoh kita juga buruk. Namun jika kita baik, maka jodoh kita pun pasti baik. Dan pastinya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dah, sekian, terima kasih untuk dengerin podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan see you in the next week. Bye bye.